Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Nama saya Muhammad Rafa Fadil Hakim. Nama saya Raihan Prasetya Putra. Nama saya Maulina Putra. Nama saya Samira Khairunisa. Nama saya Puji Cahyati. Kami akan menjelaskan bagan-bagan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan. Berikut adalah videonya. Akan menjelaskan tentang bagan sanksi pidana untuk wajib pajak. Sebelumnya kalian tahu nggak sih sanksi pidana itu apa? Nah, sanksi pidana adalah hukuman atau akibat hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, sanksi pidana untuk wajib pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar kewajiban perpajakan baik dari proses pelaporan, pemotongan, atau pembayaran pajak. Nah, ada beberapa tahapan kewajiban wajib pajak yang dapat dikenai sanksi. Yang pertama, yaitu transaksi yang terhutang pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai, yaitu apabila wajib pajak yang melakukan transaksi yang seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan tetapi tidak melaporkan pajak tersebut atau melaporkan dengan data yang tidak benar atau salah. Yang kedua, pemotongan atau pemungutan pajak, yaitu apabila wajib pajak yang wajib memotong pajak atau memungut pajak tetapi tidak melakukannya, atau wajib pajak yang memotong atau memungut pajak tetapi tidak menyetorkannya ke kas negara. Yang ketiga, pembayaran pajak, yaitu apabila wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar pajak terhutang meskipun sudah ada kewajiban pembayarannya. Yang keempat, pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, yaitu wajib pajak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan atau SPT-nya baik masa atau tahunan, atau wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan atau SPT-nya dengan data yang tidak benar atau tidak lengkap. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan wajib pajak. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan ditentukan jenis pelanggaran dan sanksinya. Yang pertama, apabila wajib pajak sengaja tidak benar. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf D, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dapat sanksi minimum penjara 6 bulan dan denda 2 kali jumlah pajak terhutang dan maksimal penjara 6 tahun dengan denda 4 kali pajak terhutang. Yang kedua, sengaja mengulangi tidak benar. Berdasarkan pasal 39 ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Sanksi yang diberikan adalah minimal penjara 1 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak terhutang dan maksimal penjara 12 tahun dengan denda 8 kali jumlah pajak terhutang. Yang ketiga adalah mencoba tidak benar. Berdasarkan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau mengkredit pajak, dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Yang keempat adalah alfa tidak SPT atau SPT salah. Berdasarkan pasal 38 yang berbunyi, setiap orang yang karena kealpaannya A tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau B
menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Yang terakhir adalah alpa tidak SPT atau SPT salah yang pertama kali. Berdasarkan pasal 13A yang berbunyi, wajib pajak yang dengan kalpanya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kalpan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Lanjutan dari sebelumnya, yaitu jenis pelanggaran yang terakhir. D. Tidak melaporkan atau salah pada SPT pertama kali, yaitu apabila WP yang pertama kali tidak melaporkan SPT atau salah melaporkan tanda itikat jahat. Terkait pasal 13A, dalam pasal peraturan pajak tersebut berbunyi, wajib pajak yang karena kelapannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kelapan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, bagi wajib pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dikenai sanksi pidana, tapi dikenai sanksi administrasi. Nah, oleh karena itu, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak. Nah, dalam hal ini, wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Nah, selanjutnya, sanksi pidana bidang perpajakan pada selain WP, wajib pajak atau PKP, pengusaha kena pajak. Sanksi pidana di bidang perpajakan bagi pihak selain wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Sanksi ini diberikan kepada pihak selain wajib pajak, yaitu lembaga konsultan pajak atau individu dari pihak lain yang melanggar peraturan perpajakan. Nah, saya akan menjelaskan jenis pelanggaran, pasal yang diterapkan, dan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ini ada lembaga atau pihak lain yang melakukan tindakan. Pelanggaran pertama, tidak memberikan data yang diminta petugas pajak dalam pasal 41C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam pasal 35A ayat 1 tersebut berbunyi, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Pelanggaran yang kedua, sengaja menyebabkan pihak lain tidak memberikan data dalam pasal 41C ayat 2 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Itu pelaku konsultan pajak atau pihak yang membantu yang melakukan tindakan. Pelanggaran pertama, sengaja menyebabkan wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak memberikan data dalam pasal 41C ayat 3 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Yang C, setiap orang yang melakukan tindakan penyalahgunakan data perpajakan pada pasal 41C ayat 4 yaitu dapat dikenakan sanksi kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 25 juta. Yang D, pihak yang memiliki hubungan yang melakukan tindakan tidak memberikan keterangan yang benar terkait kewajiban pajak dapat dikenakan pasal 44 ayat 2 yang sanksinya adalah kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 25 juta. Yang E, wakil kuasa atau pihak yang menyuruh atau melibatkan diri dalam pelanggaran yang melakukan tindakan atau menyuruh ikut serta atau membantu pelanggaran pada pajak dapat dikenakan pasal yaitu 43 ayat 2. Sanksinya adalah mengacu pada sanksi pasal 39 ayat pasal 39A, pasal 41A, atau pasal 41B, tergantung jenis pelanggarannya. Bagian 3, yang pertama adalah sanksi pada petugas pajak dan tenaga ahli sanksi yang diberikan oleh tugas pajak atau lembaga ahli yang melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah klarifikasi pelanggaran. Yang A, mengungkapkan rahasia WP secara tidak sengaja, yaitu petugas pajak atau tenaga ahli yang mengungkapkan informasi rahasia secara tidak sengaja dapat dikenakan pasal 43 UU KUP. B. Mengungkapkan rahasia wajib pajak secara sengaja, yaitu petugas pajak atau ahli dengan sengaja membocorkan informasi rahasia perpajakan wajib pajak sesuai yang di dalam pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi yaitu berupa kurungan maksimal 2 tahun dan denda maksimal 10 juta. Gitu dulu. E. Penetapan pajak tidak sesuai aturan, yaitu petugas pajak menetapkan pajak wajib pajak tanpa dasar hukum yang jelas. Sanksi berupa sesuai peraturan perundang-undangan seperti pembebas tugasan. D. Bertindak di luar kewenangan, yaitu melakukan tindakan yang melampaui wewenang sebagai petugas pajak. Sanksinya berupa sesuai pidana undang-undang atau administratif. E. Pelanggaran berat atau korupsi dan juga pemerasan, yaitu petugas pajak atau tenaga ahli melakukan pemerasan, korupsi, atau pelanggaran lain yang merugikan wajib pajak atau negara. Pasalnya yaitu pasal 368 KUHP untuk pemerasan. Yang kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sanksinya yaitu hukuman pidana berat termasuk penjara seumur hidup atau denda besar. Oh gitu.